Saya langsung ke Mas Ferry. Mas Ferry, ini merupakan 2024 nanti menjadi ajang kesekian kalinya bagi Pak Prabowo Subianto untuk maju di arena Pilpres. Tentunya tidak ingin salah pilih lagi cawapresnya. Ada tadi disodorkan nama Erick Thohir, AHY, Khofifah, Puan yang kira-kira bisa kontributif. Siapa dari mereka ini yang kemudian bisa jadi pertimbangan kuat dari Gerindra? Sebelumnya saya juga harus mengucapkan terima kasih ke Mas Hanta Yuda yang sudah memberikan masukan yang sangat baik sekali bagi kami, dan tentu itu akan menjadi pertimbangan yang akan kami lakukan. Tapi beberapa nama yang disampaikan oleh Mas Hanta Yuda tadi adalah nama-nama yang memang orang-orang besar dan memang sangat kami pertimbangkan tentu, tetapi yang tidak boleh dilupakan juga adalah bahwa Partai Gerindra dengan Partai Kebangkitan Bangsa sudah melakukan kerjasama politik, dan kerjasama politik ini sedang dan sudah dilakukan, dan alhamdulillahnya kebetulan Partai Gerindra tanpa melupakan pentingnya suara dari luar Jawa, tetapi kalau Gerindra itu tadi disampaikan oleh Mas Hanta Yuda kuat di Jawa Barat, diharapkan nanti Partai Kebangkitan Bangsa itu bisa kuat di Jawa Timur, sehingga modalitas itu bisa melengkapi beberapa keunggulan komparatif dari sosok Pak Prabowo Subianto yang sudah disampaikan oleh Pak Mas Hanta Yuda tadi, bahwa Pak Prabowo Subianto sekarang sudah bisa dianggap menjadi kekuatan atau faktor yang bisa mengimbangi suara ketika dihadapkan masyarakat kepada lebih dari 2 pasang calon yang ada, dan kemudian itu akan mendapatkan limpahan dukungan dari posisi Pak Prabowo Subianto yang sekarang relatif bergeser ke tengah tersebut gitu. Jadi terima kasih sekali lagi Mas Hanta Yuda, jadi itu masukan yang baik sekali gitu buat kita. Ya, jadi ada nama yang kemudian jadi gitu Mas. Jadi siapa kira-kira namanya, bisa mungkin ada Khofifah atau Erick Thohir atau Muhaimin? Wah, kalau itu keputusannya ada di Pak Prabowo Subianto dan Pak Muhaimin, dan itu soal siapa dan kapan itu urusan bos-bos lah gitu. Baik, kalau gitu mungkin saya untuk biar jawabannya lebih dinamis, mungkin saya ingin Mas Ferry bisa menjabarkan satu kata saja dari pasangan-pasangan yang saya buat ini. Prabowo, Erick Thohir. Ya, saya nggak mau jawab itu karena masih sangat dinamis, dan September tahun depan, jadi dan kemudian kita juga dihadapkan sekarang, kita juga harus berempati dengan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Ada soal kemarin di Malang, kemudian ada masalah. Jadi belum mau menjawab ya? Sekarang juga naik dan segala macam. Jadi masih sangat dinamis dan belum pada tempatnya lah untuk menyampaikan. Pak Prabowo Subianto sendiri sekarang sedang berada ke Eropa untuk menjalankan tugas sebagai Menteri Pertahanan, jadi masih sangat dinamis Mas, dan nggak usah terlalu terburu-buru juga gitu. Baik. Saya ingin ke Mas Aji kalau begitu. Mas Aji, apakah dari LSI Deni JA ini juga melakukan simulasi serupa terhadap nama Prabowo disandingkan dengan siapa yang kemudian menempatkan Prabowo di atas? Ya, saya pikir saya melanjutkan tadi ya, sedikit merespon Mas Hanta dan Mas Ferry ya. Saya melihat bahwa saat ini posisi Pak Prabowo dalam menghadapi Pilpres 2024, dalam memilih cawapresnya, itu posisinya lebih sulit ya. Karena kita melihat bahwa pertama secara historis Pak Prabowo kan 3 kali maju sebagai dalam kontestasi Pilpres ya, sekali sebagai cawapres dan 2 kali sebagai capres. Tentunya di Pilpres kali ini adalah kesempatan terakhir bagi Pak Prabowo untuk bisa memenangkan kontestasi ya. Tapi di sisi lain kalau kita lihat, kita mencoba untuk lebih dalam melihat datanya, maka dengan munculnya tokoh baru ya seperti Anies dan Ganjar, ini menjadi satu tantangan yang menarik bagi Pak Prabowo ya, karena kalau kita lihat breakdown datanya, misalnya ya, ada beberapa basis pemilih Pak Prabowo di 2019 yang saat ini mulai bisa diambil oleh Pak Anies ya. Misalnya dari sisi wilayah ya, beberapa wilayah di Sumatera kalau kita lihat datanya, wilayah Sumatera yang pada Pilpres 2019 itu banyak dimenangi oleh Pak Prabowo dengan angka yang cukup telak ya. Saat ini bisa diimbangi oleh Pak Anies ya. Kemudian Jawa Barat walaupun Pak Prabowo masih unggul, tapi Pak Anies mulai muncul sebagai salah satu kandidat yang bisa mengimbangi Pak Prabowo di Jawa Barat.
Begitupun dengan misalnya di pemilih Muslim ya. Belum lagi kalau kita bicara di pemilih Pak Ganjar ya. Tadi Mas Hanta sampaikan bahwa posisi Prabowo sekarang mengarah ke tengah, tapi kita lihat sendiri bahwa di pemilih Pak Ganjar sendiri ya, pemilih Pak Jokowi ya, pemilih Pak Jokowi yang kita lihat ada harapan dari Pak Prabowo bahwa ketika maju di Pilpres kali ini ada dukungan dari Pak Jokowi terhadap Pak Prabowo misalnya, tapi kita lihat dari sisi pemilih, banyak pemilih Pak Jokowi di 2019 yang saat ini ya kecenderungan memilihnya lebih banyak ke Pak Ganjar, sehingga ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi Pak Prabowo dalam memilih cawapres. Artinya kalau kemudian suaranya di pemilih yang tadi yang merupakan basis di pemilu 2019 yang saat ini bisa diimbangi oleh Pak Anies, maka mungkin ada upaya untuk mencari cawapres yang bisa menjadi jangkarnya Pak Prabowo di pemilih-pemilih yang pada saat pemilu 2019 menjadi pemilihnya Pak Prabowo, sehingga suaranya tidak terlalu tergerus dengan kehadiran Pak Anies sebagai calon presiden. Begitupun dengan pemilihnya Pak Jokowi ya. Kalau kemudian Pak Ganjar, Pak Prabowo mampu muncul menampilkan sosok yang bisa menarik simpati pemilih Pak Jokowi, maka ini tidak menjadi masalah. Tapi kalau kemudian tidak terlalu kuat menjadi figur yang bisa mengambil pemilih Pak Jokowi di 2019, maka Pak Prabowo juga butuh jangkar yang kuat untuk bisa menarik pemilih Pak Jokowi di pemilu 2019. Jadi saya pikir bahwa dengan munculnya Pak Anies dan Pak Ganjar sebagai nama yang mungkin saja maju di Pilpres 2024, maka ini akan makin menyulitkan Pak Prabowo dalam memilih calon wakil presiden. Jadi bukan hanya soal tiket ya. Kalau tiket saya pikir Gerindra hanya butuh satu partai bisa maju sebagai paket capres dan cawapres, tapi faktor elektoral ya, bagaimana kemudian bisa mengkombinasi cawapres yang bisa menjadi jangkar pemilih bagi Pak Prabowo di pemilu 2024. Karena banyak pemilihnya yang ketarik ke Pak Anies maupun ke Pak Ganjar. Butuh tokoh yang menjadi jangkar di kesempatan terakhir bagi Pak Prabowo ini dalam memenangkan Pilpres. Terima kasih semuanya sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang, Mas Aji, Mas Hanta dan juga Mas Ferry. Selamat sore. Assalamualaikum.